Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, pada mata kuliah media pembelajaran kali ini izinkanlah saya akan menyampaikan pemaparan mengenai tafsir surat Al-Buruj, hikmah yang terkandung di dalamnya, dan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari tafsir surat Al-Buruj. Dikisahkan dalam kitab seorang ulama terkenal, yaitu ulama yang bernama Ibnu Hisham. Beliau menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi di negara Yaman, tepatnya di daerah Najran. Itulah seorang raja keturunan Yahudi, yang mana raja tersebut bergelar dengan nama Dzu Nuwas. Raja ini hidup di zaman fatrah, yaitu zaman sesudah turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah tersebut, Raja Dzu Nuwas memiliki seorang penyihir yang berusia senja, dan raja tersebut meminta kepada penyihirnya untuk mengambil seorang murid untuk belajar dan meneruskan ilmu sihir yang dimiliki oleh penyihir tersebut. Singkat cerita, lalu ditunjuklah seorang pemuda dari Bani Israel untuk belajar dan menimba ilmu dari penyihir hebat yang ada di daerah tersebut. Tidak jauh dari tempat beliau belajar, ada seorang rahib soleh yang tinggal, dan pemuda tersebut pasti melalui jalan yang berada di dekat rumah rahib tersebut. Jadi ketika pemuda tersebut belajar sihir, juga beliau belajar ilmu tauhid dari pendeta atau rahib tersebut. Ketika pelajaran ilmu sihir pemuda tersebut telah selesai dipelajarinya, maka pemuda tersebut hendak kembali ke kediaman penyihir dan raja yang telah mengutusnya. Di dalam perjalanan, pemuda tersebut dihalang-halangi oleh seekor hewan yang sangat kuat, yang hendak mencelakakan pemuda tersebut. Maka disinilah saatnya pemuda tersebut membuktikan mana yang lebih utama, ilmu yang beliau pelajari dari penyihir atau ilmu yang beliau pelajari dari rahib. Lalu beliau mengambil batu dan dengan keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah, maka atas izin Allah, maka hewan yang menghalangi jalan beliau kemudian terbunuh. Lalu pemuda tersebut menemui raja. Singkat cerita, karena kisah keterlambatan dari pemuda tersebut, lalu raja marah dan memanggil paksa rahib dari pemuda tersebut. Rahib yang menemui raja tersebut berhujah dan mengajak raja tersebut untuk kembali mengesahkan Allah. Lalu raja yang tidak mau dinasihati oleh rahib tersebut kemudian marah dan memberikan hukuman kepada rahib tersebut dengan membelah dan menggergaji beliau menjadi dua bagian. Raja yang murka tersebut lalu kemudian memanggil pemuda yang telah belajar ilmu sihir tersebut. Kemudian beliau memberikan hukuman dengan membuang pemuda yang soleh tersebut dengan dibuang dari puncak yang sangat tinggi. Atas izin Allah, pemuda tersebut kembali dengan selamat. Dan raja yang melihat menjadi sangat murka dan memberikan hukuman kedua, yaitu dengan membuang pemuda yang telah belajar ilmu dari penyihir dan rahib tersebut, dibuang ke tengah lautan. Atas izin Allah, maka kembalilah pemuda tersebut dengan selamat. Kemudian pemuda tersebut berkata kepada raja, "Engkau tidak akan dapat membunuhku melainkan dengan mengucapkan Bismillahirrabbilgulam."
maka aku akan memberikan syarat, datangkanlah rakyatmu untuk melihat dan menyaksikan engkau menghukum aku. Lalu raja yang zalim tersebut memenuhi permintaan dari pemuda yang soleh tersebut. Lalu atas izin Allah, maka pemuda yang diberikan hukuman dengan dipanah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terbunuh. Serta merta rakyat yang menyaksikan kejadian itu lalu beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian ini, raja menjadi murka dan menyuruh pasukannya untuk menggali parit serta menyuluhkan api dengan tujuan akan memberikan hukuman dengan membakar hidup-hidup rakyatnya sendiri. Dalam kejadian ini dikisahkan mereka-mereka yang diberikan hukuman itu dibakar hidup-hidup bila mereka tidak mengakui raja sebagai Tuhannya. Atas peristiwa inilah maka Allah turunkan kisah tentang surat Al-Buruj. Bagaimana kisahnya? Dikisahkan bagaimana Ashabul Ukhdud, kisah prajurit-prajurit yang menggali parit yang tujuannya untuk membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini yaitu adalah bagaimana diceritakan bagaimana tentang kisah kesolehan seorang pemuda yang berhasil membuat beriman kaum dari Bani Israel. Kemudian bagaimana dikisahkan hikmah dari kisah ini yaitu Allah menguji orang-orang yang beriman yang memiliki iman dengan ujian yang berbeda tingkatannya. Kemudian seorang muslim harus memiliki keyakinan yang penuh di dalam penghambaannya kepada Allah. Juga seorang muslim akan mendapatkan tempat yang mulia sesuai dengan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.